Hai guys, di antara kalian ada yang kepikiran nggak buat bikin senapan? Atau justru bingung, mau bikin senapan buat apa ya? Kita nih anak SMA udah bikin senapan loh, tentunya dengan pengawasan guru pembimbing. Penasaran kan? Nah, kebetulan hari ini aku Zoom nggak sendirian, aku ditemenin oleh teman aku yang Jelaya Diandra. Kita akan menjelaskan hasil dari percobaan kita yang tentunya bukan cuma bikin senapan aja ya. Nah, ini dia percobaannya. Nah, istilah coil gun ini masih asing di telinga kita, yang membuat kita bertanya-tanya, apa sih coil gun itu? Nah, coil gun ini merupakan peluncur elektromagnetik yang terdiri atas rangkaian coil dengan proyektil yang ditempatkan di dalamnya. Nah, sebenarnya peluncur elektromagnetik ini dibagi menjadi dua, yakni coil gun dan railgun. Pada coil gun ini mampu mempercepat peluru yang lebih berat, tetapi pada railgun ini menghasilkan kecepatan yang lebih. Coil gun ini dipilih karena lebih cocok untuk aplikasi umum dan biayanya ini lebih relatif murah ketimbang dengan senapan konvensional. Kemudian sebenarnya sudah banyak ditemukan kajian mengenai coil gun, tetapi kebanyakan membahas mengenai faktor internal coil gun. Didasari oleh keingintahuan kami mengenai ukuran dan bentuk ujung peluru yang paling efisien dan jumlah lilitan coil yang paling efisien, maka disusunlah percobaan kali ini. Lalu, bagaimana cara kerja coil gun? Coil gun bekerja dengan cara mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Coil gun menggerakkan proyektil dengan cara mengaliri lilitan kabel dengan listrik untuk menciptakan medan magnet yang kuat sepanjang lilitan yang membiarkan gaya dan percepatan pada proyektil ferromagnetik. Dalam percobaan ini, coil gun dibuat di atas alas berupa tripleks kayu. Coil gun ini bekerja menggunakan dua buah baterai yang diserikan, dua buah kapasitor yang dihubungkan secara paralel, rangkaian penaik tegangan, 6 buah SCR-BT152 yang dipasang secara paralel, dan 6 buah resistor. Kawat yang digunakan sebagai lilitan adalah kawat tembaga yang digulung pada tabung dari tabung pulpen yang sudah tidak terpakai. Coil gun ini dikontrol oleh dua buah saklar. Saklar di sebelah kanan berfungsi untuk memulai pengisian kapasitor, sedangkan saklar di sebelah kiri akan langsung mengosongkan muatan kapasitor dan membuat medan magnet sesaat pada lilitan. Peluru yang digunakan terbuat dari potongan kawat besi. Variabel bebas dari percobaan ini adalah panjang peluru yang berkisar dari 2-4 cm, massa peluru, diameter peluru yang berkisar 1,6-3,4 mm, bentuk ujung peluru yaitu runcing, membulat, dan datar, serta jumlah lilitan koil yakni 250, 300, dan 400 lilitan. Sedangkan variabel tetap di dalam percobaan ini adalah kapasitansi kapasitor dan beda potensial kedua ujung kapasitor. Percobaan dibagi menjadi dua, yaitu percobaan untuk menyelidiki pengaruh panjang dan bentuk ujung peluru, serta untuk menyelidiki pengaruh jumlah lilitan koil. Pada masing-masing variasi, percobaan dilakukan 10 kali. Dalam percobaan pertama digunakan koil dengan 250 lilitan. Variasi peluru sampel nomor 1-10 dicoba terlebih dahulu, kemudian dicari variasi peluru yang paling efektif, serta dianalisis sehingga menghasilkan variasi peluru tambahan, yakni sampel nomor 11-14. Sedangkan dalam percobaan kedua digunakan koil dengan 300 dan 400 lilitan, serta dicari terlebih dahulu 5 peluru yang paling efektif untuk dicoba. Peluru coil gun ditempatkan di dalam tabung yang juga berfungsi sebagai laras. Tekan saklar di sebelah kanan untuk mengisi kapasitor hingga angka pada voltmeter menunjukkan 300 volt. Lalu tekan saklar sebelah kiri untuk melontarkan peluru. Siapkan stopwatch untuk mengamati dan mencatat waktu yang dibutuhkan dari peluru terlontar hingga menumbuk sasaran. Bunyi klik dari penekanan saklar mewakili waktu peluru terlontar. Hasil perekaman suara kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Audacity. Waktu yang dibutuhkan dari peluru terlontar hingga menumbuk sasaran digunakan sebagai data waktu tempuh untuk mencari kecepatan masing-masing peluru. Kecepatan ini dapat dihitung dengan membagi jarak antara coil gun dan sasaran dengan waktu tempuh peluru. Kemudian data ini diolah kembali untuk mencari momentum, energi, dan efisiensi yang dihasilkan oleh coil gun. Nah, sekarang akan dibahas hasil dari percobaan yang kita lakukan. Yang pertama kali akan dibahas adalah mengenai pengaruh diameter dan panjang peluru. Untuk menganalisis pengaruh dari diameter dan panjang peluru digunakan diagram seperti ini. Pada diagram ini, pelurunya dikelompokkan berdasarkan kesamaan diameter dan panjangnya. Kemudian sebagai sumbu datarnya digunakan massa, karena massa merupakan pencampuran dari diameter dan panjang peluru. Kemudian yang di sini diberi tanda panah karena merupakan variasi dari sampel nomor 12 yang di tengah. Memiliki diameter yang sama tetapi dengan panjang yang berbeda. Kemudian momentum yang dihasilkan ini berkisar antara 9,27 kali 10 pangkat min 3 kg meter per second hingga 3,67 kali 10 pangkat min 2 kg meter per second. Ini momentumnya
meningkat seiring dengan pertambahan dari panjang dan diameter peluru. Kemudian yang kedua adalah energi dan efisiensi. Di sini energi yang dihasilkan ini berkisar antara 75,1 mJ hingga 308 mJ. Dan efisiensi yang dihasilkan ini berkisar antara 0,177% hingga 0,729%. Pada diameter dan panjang peluru ini, pertambahan panjang peluru akan meningkatkan momentum, tetapi akan mengurangi energi dan efisiensi coil gun. Tapi pada pertambahan diameter peluru akan meningkatkan momentum, energi, dan efisiensi coil gun. Karena panjang dan diameter peluru ini berpengaruh terhadap gaya tarik magnet. Ini akan bermasalah apabila panjang dan diameternya itu terlalu besar atau terlalu kecil, sehingga kecepatan yang dihasilkan pun tidak akan optimal. Sehingga untuk setiap coil gun dibutuhkan panjang dan diameter peluru yang pas untuk mendapatkan nilai efisiensi yang optimum pula. Kemudian yang kedua akan dianalisis mengenai bentuk ujung peluru. Di sini untuk momentum yang terbesar ini dimiliki oleh ujung bulat, yakni sebesar 1,32 kali 10 pangkat min 2 kg meter per second. Dan momentum terkecil ini dimiliki oleh ujung datar, yakni dengan momentum sebesar 1,21 kali 10 pangkat min 2 kg meter per second. Kemudian untuk energi dan efisiensi, energi yang terbesar ini terdapat pada ujung bulat dengan besar 106 mJ, sedangkan energi yang terkecil terdapat pada ujung datar yakni sebesar 89,9 mJ. Dan efisiensi coil gun terbesar terdapat pada ujung bulat dengan besar 0,250%, sedangkan efisiensi terkecil terdapat pada ujung datar yakni sebesar 0,213%. Hasil dari percobaan ujung peluru berbeda ini menunjukkan pola yang sama, yakni nilai terbesar ini selalu dimiliki oleh ujung bulat dan nilai terkecil selalu dimiliki oleh ujung datar. Ini disebabkan karena ujung peluru ini dapat menyebabkan arah medan yang masuk ke peluru itu menjadi berbeda pula. Yang kemudian itu akan mempengaruhi gaya tarik coil dan secara langsung akan mempengaruhi kecepatan daripada peluru itu sendiri. Sehingga pada coil gun yang berbeda, ujung peluru yang paling efisien juga akan berbeda didasarkan pada faktor internal coil gun. Kemudian yang ketiga akan dibahas mengenai pengaruh dari jumlah lilitan coil. Nah, ini digunakan coil 1 250 lilitan, coil 2 300 lilitan, dan coil 3 450 lilitan. Jadi momentum yang dihasilkan di sini itu berkisar antara 2,23 kali 10 pangkat min 2 kg meter per second hingga 3,98 kali 10 pangkat min 2 kg meter per second. Nah, momentum terkecil terdapat pada sampel coil 1 dan momentum terbesar terdapat pada sampel coil 2. Kemudian untuk energi dan efisiensi, energi yang dihasilkan ini berkisar antara 193 mJ hingga 362 mJ, di mana energi terkecil ini lagi-lagi dihasilkan oleh sampel 1 dan energi terbesar dihasilkan oleh sampel coil 2. Efisiensi variasi ukuran peluru berbeda berkisar antara 0,456% hingga 0,856%, di mana efisiensi terkecil terdapat pada sampel coil 1 dan efisiensi terbesar terdapat pada sampel coil 2. Ini masih sama polanya, yakni yang terbesar ini terdapat pada sampel coil 2 dan yang terkecil terdapat pada sampel coil 1. Ini menandakan bahwa semakin banyak lilitan coil ini akan meningkatkan kekuatan medan magnetnya, yang disebut dengan magnetic flux, tetapi tidak berarti bahwa ini akan meningkatkan kecepatan daripada peluru. Ini yang mungkin terjadi pada sampel coil 3 dengan jumlah lilitan coil terbesar. Di sini gaya magnetnya mungkin terlalu besar yang menyebabkan peluru ini tertarik ke belakang pada saat akan terlontar, sehingga pada hasilnya peluru itu akan tertahan di tengah. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan daripada percobaan kita. Yang pertama, untuk momentum yang dihasilkan ini berkisar antara 9,27 kali 10 pangkat min 3 kg meter per second hingga 3,98 kali 10 pangkat min 2 kg meter per second. Kemudian untuk energi yang dihasilkan ini berkisar antara 75,1 mJ hingga 362 mJ. Dan untuk efisiensi yang dihasilkan berkisar antara 0,177 hingga 0,856%, dan efisiensi terbesar ini dimiliki oleh sampel nomor 14. Kemudian yang keempat adalah ukuran peluru. Di sini coil gun yang berbeda ini membutuhkan ukuran peluru yang berbeda pula untuk menghasilkan efisiensi optimum. Pada percobaan yang kami lakukan pada panjang yang lebih bertambah itu akan meningkatkan momentum dan mengurangi energi serta efisiensi. Tetapi pada pertambahan diameter ini akan menyebabkan peningkatan juga pada momentum, energi, dan efisiensi. Kemudian untuk bentuk ujung peluru. Ujung bulat menghasilkan momentum, energi, dan efisiensi terbesar, sedangkan ujung datar menghasilkan momentum, energi, dan efisiensi yang lebih kecil. Sehingga pada coil gun ini mungkin dibutuhkan ujung peluru yang berbeda pula untuk menghasilkan efisiensi yang optimal, dikarenakan ujung peluru ini mampu mempengaruhi arah dan gaya tarik coil. Yang terakhir adalah mengenai jumlah lilitan coil. Di sini coil dengan 300 lilitan ini menghasilkan momentum, energi, dan efisiensi coil gun terbesar. Jumlah lilitan coil ini harus sesuai untuk menghasilkan kuat medan listrik yang pas. Dalam kata lain, jumlah lilitan coil yang sesuai ini akan menghasilkan efisiensi coil yang optimum. Sekian dari presentasi kami kali ini. Terima kasih.